Astro, siapa dia? Astro. Hah? Ini milikmu? Benar, dia yang menancapkan ini di kepalamu. Dia yang mengucapkannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya tidak diizinkan untuk mencabut kering ini dari dalam dirinya. Kamu inginkan dia selamanya di sini? Astagfirullah. Bahkan meskipun ini sudah saya cabut, dia sudah kembali menjadi manusia, dia tetap tidak akan pernah bisa pergi. Kenapa? Kenapa tidak bisa pergi? Hukumanmu itu sudah sangat lama. Pasti dia sudah menyesalinya. Apa? Kalau urusan dengan Prabu Jayabaya, tidak ada ampun. Bahkan mati pun lebih berharga dibanding hidup yang penuh kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ingat, pemimpinmu itu sudah tiada. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Jadi teman-teman, kalau pemimpin yang baik seperti Prabu Jayabaya, dia akan memimpin dua kerajaan. Kerajaan gaib dan kerajaan manusia. Jadi kalau kerajaan di manusia itu memang orang yang sudah mati, dikatakan sudah pemimpinnya itu berganti. Tapi di kerajaan gaib, meskipun dia sudah mati, dia akan tetap memimpin di dalam kerohanian mereka. Maksudnya itu kerohanian itu di dalam hati mereka tetap masih Prabu Jayabaya, dan mereka tidak akan pernah hilang rasanya. Beda dengan manusia. Ya. Manusia sekarang dikasih apa ya yang berharga lah. Misalkan dikasih uang, besoknya kalau nggak dikasih hilang. Tapi makhluk lain selain manusia, ketika dikasih sesuatu, mereka akan selalu tetap balas budi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Tadi dia bilang sendiri, dia ingin hidup di hutan. Dia akan pergi ke hutan. Hah? Silakan saja kalau mau pergi. Kalau bisa. Memang kenapa? Apa? Ketika dia melangkah satu langkah saja, dia akan mati. Kamu jangan bohong. Hah? Iya. Bahkan kematiannya dia, jasadnya pun tidak akan pernah ada. Karena secara fisik, ketika dia melangkah kakinya, dia akan masuk ke era metropolitan sekarang. Jadi tulang belulang zaman dia sudah hancur semuanya. Ini bagaimana ini? Kalau kamu melangkah, bahkan satu langkah pun, kamu akan mati. Saya pasti bisa pergi dari sini. Kamu yakin? Yakin. Pasti bisa. Kamu jangan gegabah. Ya. Karena kutukan itu sudah dicabut. Tapi kamu masih di tempat yang kamu berdiri ini. Kalau kamu keluar, kamu akan masuk di era sekarang. Sudah ratusan tahun lewatnya. Tidak mungkin. Pasti bisa. Biar saya coba. Janganlah. Kenapa? Saya masih membutuhkan banyak informasi tentang dirimu. Kalau dirimu tiada,
saya akan kehilangan informasi tentang kehidupan masa lampau yang sesungguhnya. Pasti saya masih hidup. Kalau hanya 1-2 langkah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kamu mati gimana? Saya tidak selemah itu. Kamu gak menyesal? Tidak. 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 Oke, semua terserah kamu. Terserah kamu. Saya hanya bisa membantu yang terbaik. Tapi kalau kamu mati, itu salah kamu. Ya, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Karena ketika kamu melangkah, kamu sudah masuk beda zaman, beda abad. Tidak mungkin. Dia masih tidak percaya, Mas Evi. Kamu dengar sendiri kan tadi apa yang dia katakan. Ya, saya mendengarnya. Sekarang kamu tinggal memilih. Kalau kamu kondisi seperti ini, kamu akan dilihat oleh semua manusia. Tapi kalau keris ini kembali tertancap di kepalamu, kamu hanya terlihat oleh orang-orang tertentu saja. Hanya seperti saya, Mas Evi, dan orang-orang tertentu. Tapi kamu akan tetap di sini. Kamu akan hidup selamanya. Saya lebih memilih pergi dari sini. Saya sudah bosan di sini. Sudah ratusan tahun. Astagfirullahaladzim. Terserah kamu. Saya nggak peduli. Baiklah. Terima kasih. Ya, Saya pamit. ya. Kenapa ini? Kenapa, Mister? Saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Eh, Mister? Oh, kenapa dia? Apa? Dia sudah mati. Yang benar. Bahkan bentar lagi jasadnya pun akan hangus. Benarkah? Astagfirullah. Hah? Kenapa saya tidak boleh menyentuhnya? Saya pun akan hangus juga. Astagfirullahaladzim. Oke, saya tidak akan menyentuhnya. Ini apa ini? Apa-apaan ini? Ya Allah ya Rabbi. Hah? Bahkan ini pun akan hangus juga. Hah? Astagfirullahaladzim. Kemana dia? hangus, Mister. Masih melihatnya? Iya, Mister. Oh, jadi keris ini kalau saya lepaskan, ini akan hangus juga. Oke. Kalau gitu, saya tidak akan melepaskan keris ini. Tapi saya minta kepada kamu. Sebenarnya pusaka apa yang dia curi? Astagfirullahaladzim. Tas kamu semarah itu. Pusaka yang dicuri itu adalah sebuah kitab, teman-teman. Sebuah kitab, dan kitab itu berisi banyak sekali mantra-mantra. Dan di situ mantra yang digunakan buat sihir ada, mantra yang digunakan untuk mengetahui masa depan itu ada. Jadi di kitab itu ada, dan kitab itu ditaruh dulu itu di sebelah sana itu ada gua, teman-teman. Tapi untuk sekarang sepertinya sudah tidak ada gua tersebut, ya.
Dan gua itu kalau saya lihat ya dari sini itu sudah tidak ada auranya. Oh, jadi kamu yang menutup. Jadi apakah suatu saat bisa ditemukan oleh manusia lain? Tidak. Kenapa tidak? Oh, karena kamu sudah memindahkannya. Jangan sampai itu diketahui oleh manusia, karena manusia itu semuanya serakah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, insya Allah ada berapa banyak di kerajaanmu Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, katanya itu kerajaan gaib yang dimiliki oleh dia itu setiap satu manusia itu perbandingannya 1:5, teman-teman. Misalkan ada saya 1, berarti di sana itu ada 5 makhluk di kerajaan gaibnya. Berarti kalau di dunia ini kayak di Indonesia ini ada 270 juta jiwa, maka di sana dikali 5, wow, 1 miliar lebih. Itu hanya di Indonesia. Bagaimana kalau satu dunia? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu pasti mengetahui tentang isi dalam buku itu. Saya yakin. Karena kamu yang menjaganya. Saya yakin kamu pun membuka-bukanya. Saya boleh bertanya. Hanya satu hal saja. Iya. Siapa yang bisa mengalahkan negara Zionis tersebut? Oh. Kapan itu? Oh, masih lama. Jadi teman-teman, tadi saya bertanya, jadi kapan kaum Zionis, bisa dikatakan kita itu Israel, itu akan hancur? Itu katanya itu masih sangat lama. Dan siapa yang akan menaklukkan kaum Zionis? Itu adalah Pakistan. Ya. Jadi untuk negara Pakistan kita sokong ya, kita support ya. Kenapa? Karena Pakistan itu penduduk muslimnya juga banyak ya, banyak seperti di Indonesia. Tapi negara yang mendapat bantuan dari tangan Allah itu adalah Pakistan ya. Mereka akan dapat, meskipun senjata mereka jadul, senjata mereka kalah canggih, Pakistan yang akan menguasai dunia ini ya teman-teman. Dan kapan itu akan terjadi? Itu dia berkata generasi ke-23 saya. Jadi saya punya anak saya kan generasi ke-2 atau pertama ya, itu bisa dikatakan gitu. Jadi cucunya lagi, cucunya lagi, cucunya lagi, cucunya lagi, sampai ke 23 teman-teman. Berarti masih sangat lama. Bahkan saya pun sudah tidak ada kayaknya. Jelas sudah tidak ada. Wah, perjuangan yang sangat lama ini. Berarti sekitar ratusan tahun lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
persis di atas sini. Lumbung. Pantas saja tempat ini subur. Jadi teman-teman, ini saya berada persis di bawah lumbung pangan dari negeri mereka, teman-teman, negeri goib mereka. Makanya lumbung pangan kan itu kan banyak sekali makanan. Makanya kalau buah-buah yang ditanam di area sini, itu buahnya itu akan sangat mekar, sangat banyak, karena lumbung pangannya itu tepat di bawah sini. Jadi kayak rezeki rembelannya itu nempel di buah-buah mereka. Oh, kalau beli tanah di sini untungnya besar ini, teman-teman. Kalau kalian mau beli tanah di area sini ini lumbung pangannya keren. Astagfirullahaladzim. Oke, kamu bilang ini kalau di tangan saya lepas, ini akan musnah. Daripada benda ini musnah, lebih baik saya kembalikan benda ini kepada diri kamu. Ya, terimalah ini sebelum benda ini musnah. Astagfirullahaladzim. Jangan. Oke. Saya nggak akan mengobrak-abrik tempat ini. Tidak. Saya tidak. Kamu pikir kamu akan menusukkan itu di kepala saya seperti dia? Silakan kalau bisa. Kamu pikir saya takut dengan iblis seperti kamu? Malahan justru kalau saya mau, saya bisa melenyapkan kamu dengan seketika. Jadi teman-teman, karena mengetahui tentang rahasia yang ada di sini, dia akan menancapkan ini juga kepada saya. Tapi kalau dia mau silahkan, tapi saya akan menantang dia. Kalau memang ini ya, tadinya saya damai teman-teman, tapi makhluk ini sendiri yang mencoba untuk membungkam saya. Ya, ternyata yang namanya makhluk gaib yang wujudnya iblis itu tidak bisa dipercaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita perang senjata ya. Senjatamu berwujud pusaka, senjataku berwujud doa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'ini. Ya ma baina akhirnya musnah semua teman-teman. Saya pikir saya kesini mau dapat benda apa gitu yang bagus, ternyata lagi-lagi masalah yang didapatkan di sini. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bisa dipercaya teman-teman. Kaum iblis pun gak bisa dipercaya. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ternyata bangsa lelembut itu sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kalau bangsa lelembut yang sudah tidak memiliki pemimpin atau yang sudah tidak ada yang menghukumnya, ya akan seperti ini. Seperti kita manusia juga teman-teman ya. Kalau kita tidak ada yang memimpin, tidak ada yang kita takuti, maka kita akan mengalami hal yang sama. Seperti itu teman-teman. Kita kan seenaknya saja. Kita akan membuat aturan sendiri. Tapi kalau kita ada yang takuti, pasti kita nurut. Kayak contohnya,
kita naik motor tanpa helman, tanpa pakai helm, tanpa pakai apa itu namanya plat nomor, pasti kita takut lewat jalan raya. Tapi kalau kita hanya menggunakan ala kadarnya tanpa ini, ya kita jujur akan merasa ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau kita komplit, kita lengkap, kita sesuai aturan, ya kita aman-aman saja, kita nyaman. Ya meskipun ada beberapa tekanan ya, kayak pakai helm pun nggak nyaman, gitu ya teman-teman ya. Enak kopi saja ya, anginnya seribit-seribit di telinga gitu, seger gitu kan teman-teman. Tapi kalau memang takut ya, apalagi kayak Prabu Jayabaya ini kan sudah tiada ya teman-teman ya. Pasti negerinya pun kocar-kacir ya kalau tidak ada pemimpin yang bisa mengatur mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kemungkinan saya melanjutkan perjalanan. Saya ingin mencari sisa-sisa gua yang tertutup itu ya teman-teman. Siapa tahu bisa menemukan sesuatu ya teman-teman. Ayo Mas Evi, bismillahirrahmanirrahim.